Ya, mari siapkan hati kita. Seberapapun kita di tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan akan hadir. Tuhan sudah hadir melawat dan memberkati ibadah kita. Mari kita satukan hati bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami mengundang Allah yang hidup. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan, melawat ibadah kami saat ini. Bukan karena rutinitas kami beribadah Tuhan, tapi karena kami mengasihi Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seminggu lamanya Tuhan, bahkan sebulan lamanya Engkau menyertai kami di minggu terakhir bulan September ini Tuhan. Semuanya karena cinta kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan, hanya lewat pujian dan penyembahan kami kepadamu. Biarlah Engkau berkenan, Engkau disukakan oleh setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Urapi tempat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus bertahta dalam tempat ini. Di rumah kami masing-masing, kami tidak mengizinkan roh yang bukan daripadamu Tuhan mengganggu ibadah kami. Kami patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang bertahta, Roh Kudus yang bertahta, kerajaan-Mu Tuhan dinyatakan dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Tuhan hadir. Haleluya Yesus Tuhan. Hidup-hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Apapun terjadi masalah kami Tuhan, kami percaya Tuhan nomor satu. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari nyanyikan dengan iman. Katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi kami menyembah Engkau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri dengan kasih karunia Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal Tuhan kami mau berkata Engkau sungguh baik. Berkata Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat tangan, kita katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami sembah Kau.
terjadi di dalam hidupku, apapun yang terjadi Tuhan, berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas. Kami sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Hanya bagimu Engkau kami sembah, Engkau kami muliakan. Haleluya. Di dalam Roh dan kebenaran, di dalam Roh dan kebenaran Tuhan, kami menyembah Yesus selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu ada pengharapan. Kami menyembah Tuhan selamanya. Kami menikmati hadirat-Mu, menikmati jamaah-Mu. Yang mengagungkan Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Dia. Kita memuliakan Raja segala raja, kita memuliakan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Ya ralaba syakata ralaba syakata ralayanamu. Haleluya. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Hanya Yesus. Mari yang merindukan Tuhan, mari yang tak henti-hentinya menyembah Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Kiralaba syakata ralaba syakata ralayanamu. Kiralaba syakata ralaba syakata ralayanamu. Kiralaba syakata ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan. Ya ralaba syakata ralaba syakata. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Syakata ralaba syakata ralayanamu. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Mari jemaat Tuhan nyanyikan dengan hati kita bagi Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang
depan belakang, kiri kanan, Bapak Ibu semuanya. Kita memuji Allah kita, gunung batu kita. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu kunci Daud, gunung batu penjuru hidup kita. Kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama kita. Mari anak muda kita bertepuk tangan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau
kita akan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu semuanya, siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Percaya bahwa hadirat Tuhan memberikan pemulihan. Bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Hanya dengan kekuatan Tuhanlah yang kami mampu menghadapi hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Sekali lagi katakan, pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku.
Zaman boleh berubah, tetapi janjimu tidak pernah berubah. Amin. Zaman boleh berganti, tetapi firman-Mu selalu up to date. Amin. Oleh sebab itu kami mau belajar firman-Mu, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kuasa, otoritas wibawa-Mu, sehingga waktu kami mendengar firman-Mu, kami belajar menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami percaya lewat ujian, lewat waktu yang berlalu, maka firman-Mu yang berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, bersinar buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk, kekasih Tuhan. Shalom. Setelah sekian purnama, akhirnya hamba datang kembali ke tempat yang indah ini, yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya pandemi pasti berakhir, dan buat saya sudah berakhir. Dan bukan berarti kita nggak jaga protokol kesehatan. Nah, saya akan sharing tentang true love, kasih sejati. Dalam tema keluarga, saya sudah siapkan tema yang lain, tapi saya nggak bisa janji satu sesi selesai, itu paling nggak 2 sesi. Jadi daripada saya ngebut cepet-cepetan, ya lebih baik saya sharing tentang true love. Hal yang simple, saudara perhatikan baik-baik bahwa dalam kehidupan kita, halo? Iya. Nah, siapa ibu-ibu, para gadis yang dulu waktu dilamar atau waktu calonmu, pacarmu berkata, I love you sambil bawa bunga mawar, boleh lambaikan tangan? Nggak ada, saya nggak mau Pak bunga-bunga yang begitu Pak, lebih baik bunga bank. Ya, istri saya manggut-manggut karena dia nggak pernah dapat. Kecuali bulan Juli kemarin kami ada di Kana, saya ada bunga, saya kasih ke dia. Ya, rupanya bunga itu juga dipakai anak saya untuk propose calonnya. Nah, apakah keuntungan yang akan kita dapat dari true love? Ini yang akan kita pelajari, dan kita juga akan belajar apa yang menjadi penghalang dari true love. Kasih sejati akan diuji oleh waktu, kasih sejati akan diuji oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan di saat kita sendiri, bahkan di saat kita sedang mengalami kegoncangan, di situ kita akan mengalami ujian demi ujian. Dan saya percaya bahwa setiap ujian itu akan membawa kita naik, bukan turun. Kalau iblis mencobai kita supaya kita jatuh dalam dosa, tinggal dalam dosa, dan tidak keluar dari kubangan dosa. Tetapi Tuhan mau lewat ujian, kita makin kuat, makin kokoh, makin mengasihi, semakin peduli dengan pasangan kita, semakin peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara, kita akan belajar yang pertama, true sacrifice, pengorbanan sejati. Contohnya Tuhan Yesus, jelas sekali. Dikatakan Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pertanyaan saya, apakah level kita sudah seperti ini? Belum. Tapi kita akan menuju ke sana. Ya. Pasangan kita terluka, salai dewe. Lah, bukannya kita nolong, tapi malah menyalahkan. Dulu waktu kakinya terantuk dengan batu, kita maki batunya, kita kutuk batunya. Sekarang mata muningti. Ya sudah beda-beda. Tapi itu di luar GBI Kunci Daud dan GBI Roh Jajah. Yang lain mungkin masih begitu. Dan dalam Yohanes 15 ayat 13, dalam Amplified dibilang gini, Amplified Bible, no one has greater love. Tidak ada yang punya kasih yang lebih besar, tetapi ada tanda kurung yang luar biasa, no stronger commitment. Tidak ada komitmen yang lebih besar. Yang namanya kasih itu membutuhkan komitmen. Katakan komitmen. Amin. Dan komitmen ini membutuhkan yang namanya konsisten. Katakan konsisten. Wah, punya komitmen kuat tapi gak konsisten. Gak konsisten. Nah, gitu aja. Ya. Jadi dalam segala situasi, segala kondisi, makin kuat, makin kokoh. Walaupun seperti janji nikah.
dalam susah maupun senang, dalam kaya maupun wah gak enak ini ya. Waktu dulu nikah, wah semangat banget. Dalam susah maupun senang, dalam miskin maupun kaya, dalam sakit maupun sehat. Sekarang ya nek sakit tak mati ya. No one has greater love, no stronger commitment than to lay down his own life for his friends. Bukan hanya untuk sahabat-sahabatnya, tapi untuk pasangan kita, untuk orang-orang yang kita kasih. Yesus sudah menjadi contoh itu yang luar biasa. Saudara, kalau kita mau belajar tentang true sacrifice, kita belajar dari keteladanan Yesus Kristus. Dia berikan nyawanya buat kita. Sekalipun kita sudah berdosa, sekalipun kita yang harusnya menanggung dosa, sekalipun kita yang harusnya mati, tetapi Tuhan sendiri yang rela mati buat kita. Itu oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan karena usaha kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena ketampanan kita, bukan karena kecantikan kita, bukan karena segala sesuatu yang kita miliki. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita punya, tetapi Tuhan tertarik dengan hati kita. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Sekalipun dia sudah bereskan masa lalu kita, tetapi Tuhan tertarik dengan masa depan kita. Haleluya, memang kedatangan saya luar biasa. Ada tanda-tanda ajaib. True sacrifice, Yesus Kristus adalah teladan dalam pengorbanan sejati. Dan yang namanya kasih sejati itu berkorban untuk orang yang ia kasihi. Kalau saudara tidak punya kemauan untuk berkorban, saudara tidak akan punya kemampuan untuk berkorban. Banyak orang punya kemampuan tetapi nggak mau. Tetapi orang yang mau akan diberi kemampuan. Amin. Saudara, kasih itu rela kehilangan demi orang yang ia kasih. Kehilangan. Kalau saudara sayang-sayang dengan nyawa saudara, saudara akan kehilangan juga kok. Kalau saudara sayang-sayang dengan uang saudara, suatu hari uang saudara juga akan hilang. Hanya begini, saudara kehilangan, tanda petik, hilang dengan sukacita, hilang dengan sukarela, atau hilang dengan terpaksa. Hilang dengan terpaksa dirampok. Dan respon waktu kita dirampok, apakah kita bisa mengucap syukur atau marah atau maki-maki? Tapi kita juga bisa kehilangan dengan menolong orang lain, dengan membantu orang lain, dengan mendukung orang lain. Saya dapati di masa pandemi ini ada banyak orang kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah tangganya, bahkan dibilang kehilangan masa depannya. Tetapi saya yakin satu hal, kalau kita memang rela, kita nggak akan terlalu sakit. Halo? Hilang itu sakit, ada yang terasa. Nah, yang waktu kita kehilangan itu terasa, kalau kita melihat sakitnya, nggak lihat dampaknya, kita akan sakit terus. Tapi waktu kita mulai melihat, aku kehilangan untuk berkorban, untuk orang yang aku sayangi, untuk orang yang aku kasih, saudara akan belajar untuk berkorban terus. Belajar untuk menolong orang terus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Tangan saya sekarang pegang mikrofon, tangan kiri saya. Kalau mikrofon ini tetap saya genggam, tidak pernah saya berikan, misalnya saya taruh di tangan kanan saya, maka tangan kiri saya akan tetap berpegang pada mikrofon ini. Dan saya hanya bisa pegang mikrofon ini. Tetapi ketika mikrofon ini saya taruh di tangan kanan, saya berikan. Saya berikan dengan sukarela, tangan saya kosong. Tangan kiri saya kosong. Tangan kiri yang kosong ini akan mendapat hal-hal yang baru dari Tuhan. Hari ini kalau saudara tidak pernah mau berkorban, saudara tidak pernah mau menolong,
saudara tidak pernah mau berbagi, maka hidupmu akan sama terus dan akan turun. Tidak akan pernah naik. Tetapi ketika saudara belajar berbagi, tanganmu kosong, siap untuk diberi oleh Tuhan. Siap diberi kepercayaan, siap diberi tanggung jawab, siap diberi hal-hal yang lebih besar dari Tuhan. Amin. Nah, kekasih Tuhan, kita belajar dari true sacrifice dari Tuhan Yesus. Kita juga belajar true love, bukan hanya true sacrifice, tetapi juga true life. Roma 12 ayat 15 sampai 16 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Belajar dari Roma, saudara akan tahu satu hal. Tema kitab Roma, surat Roma adalah kebenaran. Dari pasal pertama saudara belajar tentang kebenaran, sampai terakhir belajar tentang kebenaran. Bahasa dari Rasul Paulus ketika menulis, saudara akan bisa nikmati alurnya. Saudara akan bisa nikmati ayat demi ayat. Bahkan kadang-kadang saudara memang perlu baca ulang-ulang supaya saudara nikmati. Saudara semakin dalami, semakin nikmati, semakin dalami. Di sini dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Gampang apa gampang? Oh, ada yang bilang enggak gampang. Kamu seneng, aku senep. Kamu senep, aku seneng. Ada yang begitu. Tetapi Tuhan enggak bicara begitu. Lewat Rasul Paulus. Kamu bersukacita, aku bersukacita. Kamu sedih, aku ikut sedih. Itu namanya yang namanya sepenanggungan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya kurang lebih hampir sama. Dikatakan supaya kita ini hidup harmonis. Rejoice with those who rejoice, sharing others joy. Saling berbagi kalau bersukacita. Biasanya kalau senang di PDW. Nek sedih, susah, curhat. Di IG, di TikTok, di Facebook, di mana-mana. Curhat, tapi kalau seneng, diem-diem. And weep with those who weep, sharing others' grief. Live in harmony with one another. Hiduplah harmonis satu dengan yang lain. Nah, kekasih Tuhan, saya simpulkan dari true life ini. Kebersamaan, saling pengertian, dan sepenanggungan adalah kehidupan yang sejati. Kalau saudara bisa seperti ini dengan pasangan, itu sudah luar biasa. Tapi bukan hanya dengan pasangan kita, tetapi juga dengan anak-anak kita, juga dengan menantu kita, juga dengan mertua kita. Ada satu kisah di sebuah kota. Seorang adik punya tanah. Dia jual beli tanah. Saking banyaknya, dia minta tolong, pakai nama kakaknya. Kakaknya ini orang biasa, berbeda ekonominya dengan adiknya. Satu kali si adik akhirnya mau jual, dan dia bilang, nanti namamu dibalik nama, tolong tanda tangan ya. Dan si kakak bilang, boleh, gak apa-apa, tapi kasih saya 300 juta. Loh, cuma dipakai namanya loh. Dari hal ini, si kakak tamak, dan karena si kakak tamak, akhirnya hubungan kakak dan adik akhirnya hancur. Hubungan kakak adik bisa hancur, hubungan keluarga bisa hancur karena uang, karena tanah. Ada kalimat yang sudah pernah saya dengar bertahun-tahun yang lalu. Uang adalah tuan yang jahat, tetapi hamba yang baik. Nah, Anda mengalami yang mana? Ada yang sudah mengalami uang adalah tuan yang jahat? Boleh lambaikan tangan? Oh, enggak ada, di sini baik-baik semua. Ya, tidak ada yang diperbudak dengan uang. Ya,
Saya senang dengan jemaat di sini. Nggak ada yang diperbudak dengan uang. Apakah saudara sudah mengalami bahwa uang adalah hamba yang baik? Boleh lambaikan tangan. Wah, ini yang malah saya kaget juga ini. Kok gak ada yang angkat tangan ini? Jangan-jangan abu-abu, nggak hitam, nggak putih. Saudara, waktu kita mengalami hal ini, saudara kan tahu, uang itu bisa memperbudak kita. Uang itu bisa mencerai-beraikan, termasuk pasangan. Bahkan yang namanya orang menikah, belum menikah, sudah janji pisah harta. Orang yang sudah janji pisah harta, kurang lebih sudah memikirkan suatu hari kalau nggak cocok bisa pisah. Padahal Tuhan bilang yang sudah jadi satu jangan dipisahkan. Kekasih Tuhan, kehidupan sejati ada waktu untuk tertawa bersama, ada waktu untuk menangis bersama. Di saat saudara senang, banyak orang akan bergerombol mengerumuni saudara. Ada gula, ada semut. Tapi waktu saudara susah, mulai satu demi satu menjauhi saudara. Takut kena kutuk, takut ketularan, takut dibilang sahabatnya. Nggak percaya, di Jakarta ada yang namanya Rembo juga begitu. Oh, saudara nggak ngerti Rembo, saudara nggak pernah baca. Saudara cuma nonton film terus sih. Ya, dulu banyak temannya, sekarang nggak ada yang mau jadi temannya dia. Kita sudah belajar pengorbanan sejati, kehidupan sejati. Sekarang kita belajar true friendship, persahabatan sejati. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang teman, beberapa orang teman bisa menjadi lebih baik daripada saudara kandung kita. Bahkan rela berkorban buat kita. Ketika saudara kita menjauh dari kita, ternyata ada orang-orang yang gak sedarah, gak sedaging dengan kita, bisa mendekat dengan kita, bisa menolong kita. Saudara, Tuhan itu gak merem, Gusti mboten sare, Tuhan gak tidur, Tuhan itu penjaga yang baik, Tuhan selalu pegang janjinya. Kalau kita menabur kebenaran, kita akan menuai kebenaran. Hanya kita nggak tahu kapan menuainya. Waktu kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Waktu kita suka menolong, waktu kita suka berbagi, kadang-kadang kita ini sudah lupa dengan siapa kita menolong, dengan siapa kita berbagi, dengan siapa kita membagi-bagi kehidupan. Sampai-sampai mungkin keluarga kita bilang, Papa ini loh suka berbagi. Kadang-kadang lupa anaknya hidupnya juga pas-pasan, kok suka berbagi. Tapi ketika anaknya mau lanjut SMA, mau lanjut kuliah, kok ada aja. Saudara, Tuhan gak pernah tinggal diam. Tuhan selalu siap menolong kita. Tuhan bisa utus orang-orang yang gak kita kenal untuk berkati kita. Jadi saluran berkat. Tuhan juga bisa utus orang-orang yang jauh dari kita, akhirnya menjadi orang yang dekat dengan kita, bahkan menjadi sahabat, bahkan lebih daripada sekedar sahabat, menjadi saudara. Itulah sebabnya dalam Amsal 17 ayat 17, English Standard Version bilang begini, a friend love at all times, and a brother is born for adversity. Dan seorang saudara itu lahir buat di masa-masa sukar, di masa-masa penderitaan. Adakah saudara punya sahabat? Boleh lambaikan tangan. Saudara punya sahabat? Minimal satu loh. Pak, sahabatmu siapa Pak? Ya? Loh iya, yang paling belakang, yang di belakangnya persis itu sahabat sejati. Ya, saya juga punya sahabat. Bukan satu-satunya, maksudnya begini, dia yang terutama menjadi penasehat. Kalau Tuhan itu penasehat ajaib,
kalau dia juga penasehat yang luar biasa. Ngelingke, ada orang suka janji, siap-siap. Kalau orang suka janji, biasanya nanti tiba-tiba nggak menepati. Kalau saya bilang begini, nggak apa-apa biar dia yang janji, aku pegang janjinya, aku ngomong sama Tuhan. Kalau dia nggak tepati, Tuhan bisa pakai orang lain untuk tepati janji itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan telan mentah-mentah janji manusia. Manusia bisa berjanji, manusia bisa mengingkari. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, tidak pernah Tuhan mengingkari. Tetapi kalau ada orang berjanji dengan saudara, saudara lihat janji itu benar, janji itu baik, pegang janjinya, lapor sama Tuhan. Tuhan, orang ini janji. Kalau orang ini tidak bisa menepati janjinya, Tuhan pakai siapa aja untuk menepati janjinya. Jadi saudara tidak akan kecewa dengan manusia. Bodoh sekali kalau kita kecewa sama manusia, sakit hati dengan manusia. Dia bisa tidur dengan nyenyak, dia bisa makan dengan kenyang, kita sakit hati, malam gak bisa tidur, makan gak kenyang. Kasihan deh lo. Orang sakit hati itu firman Tuhan bilang apa? Bodoh. Bilang sama-sama. Nah, sopo iki sing bodoh? Yang sakit hati. Yang sakit hati siapa? Yang di luar sana. Oh, yang di sini tidak ada. Amin. Dan banyak orang sakit hati dengan hamba Tuhan. Sakit hati dengan gembalanya. Salah. Loh, hamba Tuhan juga manusia. Gak makan nasi sehari ya, masuk angin. Benar. Hamba Tuhan juga manusia. Bisa ngantuk, butuh tidur, bisa lapar, butuh makan. Kalau kita tahu hamba Tuhan punya kesalahan, bagian kita mendoakan hamba Tuhan. Biar dia urusan sama tuannya, yaitu Tuhan, yaitu Raja di atas segala raja. Amin. Saya selalu bilang dengan jemaat, bagian saya tunduk dan taat kepada pemimpin yang kelihatan mata. Itu tanda saya tunduk dan taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan mata. Saudara bilang, aku mengasihimu Tuhan. Oh, gampang mengasihi Tuhan tuh gampang, mau nggak kelihatan kok. Kalau saya mau tanya, kalau saudara mengasihi, sudah beristri? Sudah. Dulu waktu apel tepat waktu atau suka telat? Tepat waktu. Wah, hebat. Iya. Anda bekerja atau full time gereja? Bekerja. Gajimu tepat waktu atau suka tertunda? Kalau tidak tepat waktu rasanya gimana? Jengkel ya? Iya. Jengkel toh? Iya. Tuhan tuh baik loh. Kita datang ibadah telat aja Tuhan gak apa-apa. Tapi kalau berkatnya datang telat, kita ini sering ngomel, sering marah. Halo? Lowong pacaran apel bisa tepat waktu, tapi ibadah tidak tepat waktu. Salah satu tanda kita cinta Tuhan, belajar tepat waktu. Katakan bersama-sama dengan saya, salah satu tanda saya mencintai Tuhan, saya akan datang ibadah tepat waktu. Bilang sama sebelahnya, ngono loh, ngono. Ya. Halo? Lo iya toh. Kalau pergi ke pesta, dandannya itu bisa 2,5 jam, 3 jam. Kalau ke gereja, segini aja gak popo. Halo? Makanya berkatmu ngono ae. Kalau saudara beri yang lebih buat Tuhan, saudara akan menikmati yang lebih. Bukan berarti, Tuhan aku sudah beri lebih loh, oh, enggak usah. Saudara enggak usah ngomong sama Tuhan. Mazmur 139 bilang begini, sebelum aku berkata-kata, Tuhan sudah tahu apa yang akan aku katakan. Sebelum saudara berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Tapi waktu saudara berdoa, saudara sedang mendeklarasikan janji Tuhan. Saudara sedang memproklamirkan janji Tuhan. Dan kalau janji Tuhan itu sudah dikumandangkan,
pasti jadi. Kapan waktunya? Tunggu aja. Tuhan itu pasti tepat waktu, gak pernah terlambat. Amin. Nah, inilah yang namanya true friendship. Nah, memang hitam kulitku, tapi manis senyumku. Persahabatan sejati teruji di masa sukar. Banyak orang ketika sama-sama kuat, sama-sama jaya, saling menolong, saling menguatkan. Tapi ketika salah satu partner kerjanya mulai goncang, mulai goyah, mulai ditinggalkan. Saat pasangan kita pun sama, mulai goyah, mulai goncang. Kasih kita kepadanya akan membuktikan apakah kita ini benar-benar mengasihinya seperti yang Tuhan mau. Harusnya waktu pasangan kita sedang goncang, sedang goyang, sedang goyah, sedang kalut, kita tidak menyalahkannya, tetapi kita mendukungnya, belajar mendengar. Hari-hari ini saya sedang belajar dan terus akan belajar memakai dua telinga saya untuk mendengar. Untuk mendengar suara, untuk mendengar cerita dari manusia. Namun saya pakai dua telinga jasmani saya dan juga telinga rohani saya untuk mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan, bahasa Inggrisnya listen. Saya dengar sekarang ini suara musik. Saudara juga mendengar suara musik, tetapi saudara sedang mendengarkan firman. Fokus itu mendengarkan. Walaupun saudara dengar suara musik, tapi kita juga harus belajar mendengar apa yang terjadi di sekitar. Belajar peduli dengan orang lain, tetapi belajar sungguh-sungguh fokus dengan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan. Sahabat sejati tetap mengasihi dan menemani di segala musim kehidupan. Pasangan hidup gak bisa ditukar tambah dengan yang produk terbaru. Sekalipun waktu yang lalu beratnya masih 57, sekarang sudah 75. Tapi itu adalah ibu dari anak-anakmu. Apalagi suamimu dulu 48, sekarang sudah 84. Dia tetap bapak dari anak-anakmu. Sekalipun dulu rambutnya lebat kayak brokoli, sekarang sudah brodoli, tetap dia pasanganmu. Karena produk baru hanya mengincar hal-hal pribadimu, harta pribadimu, mobil pribadimu, perusahaan pribadimu. Tetapi pasangan hidup dari masa muda itu selalu yang peduli di dalam segala macam musim kehidupan. Waktu panas menguatkan, waktu dingin menghangatkan, dan seterusnya. Saudara, inilah yang harus kita praktekkan. Love in action, 1 Yohanes 3 ayat 15-16. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya mau tanya, ini sangat mudah atau sangat sulit? Yo, kita dicubit, balas cubit 2 kali kalau perlu ya. Kita ditampar pipi kiri, lalu apa yang kita lakukan? Kita tampar dia pipi kiri dan kanan, betul kan? Kita difitnah, kita balas, bukan hanya fitnah, tapi dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Kita jatuhkan, kita hancurkan mereka. Saudara, itu bukan kasih,
itu kebencian yang merusak. Perhatikan di sini kalimat ini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kita ini enggak bunuh orang. Jelas, tembak enggak. Pakai pisau tidak. Tapi lidah kita lebih tajam daripada pisau. Cerita kita di sosial media lebih tajam dari peluru-peluru yang dilontarkan oleh pistol. Dan tanpa kita sadari, kita sudah banyak bunuh orang. Bunuh pekerjaannya, bunuh karakternya. Persaingan dagang, bersyukur kalau ada persaingan dagang. Artinya kita harus punya strategi yang benar. Di tempat kami, ada satu orang, satu keluarga, satu perusahaan, hidupnya benar, lurus. Saking benernya, saking lurusnya, dia benar-benar bayar pajak yang benar. Tapi dia bilang gini, Pak, semakin saya bayar pajak, semakin saya dicari-cari. Lalu apa responmu? Saya akan bayar pajak, Pak. Teman-temannya bilang, kamu tuh goblok, bodoh, mbok yang cerdik. Gara-gara kamu, kami juga akan diselidiki. Yang levelnya, yang penghasilannya lebih banyak dari dia, banyak. Yang gaya hidupnya lebih mewah dari dia, banyak. Tapi bayar pajaknya lebih dikit. Dia bayar pajaknya jelas. Udah bayar pajaknya jelas, dicari lagi celahnya, dicari celahnya. Lalu saya bilang begini, kalau itu memang responmu, itu keputusanmu, lakukan terus. Jangan pusing dengan apa kata orang, sebab suatu hari memang akan dicari celah, tapi orang tidak akan pernah bisa cari celah karena kamu buat benar. Malah kamu bersyukur ada hal yang salah dibenarkan. Makin mengerti hukum, makin mengerti pajak. Ya Pak, nggak apa-apa. Dan itu berdampak, tapi orangnya humble. Orangnya rendah hati. Karena dia bilang begini, waktu saya masuk dulu Pak, perusahaan amburadul, merah, rapotnya merah, keuangannya amburadul. Nah sekarang ini bukan merah lagi, sudah bagus sekali, sudah cukup manajemen bagus, semuanya serba bagus. Buat dia, saya sudah mengucap syukur Pak, dengan apa yang dulu dengan sekarang sudah beda. Dan kami ini mulai dipercaya oleh konsumen bisa ekspansi di Jawa Timur, di Bali, di tempat-tempat yang lain. Kami bersyukur Pak. Nah ini loh, the power of thanksgiving, kuasa pengucapan syukur ini mengubah segalanya. Dia tetap, kalau untuk pengusaha, dia gaya hidupnya sederhana. Sementara yang lain-lain di sosial media bergaya dan lain sebagainya. Oh, saudara bergaya di sosial media, tukang pajak seneng banget loh. Iya, dia akan cek gaya hidupmu seperti itu, tapi laporan pajakmu kok kayak gitu. Wah, itu. Makanya sebelum upload sesuatu, sebelum pamer sesuatu, pikir dhisik. Termasuk kalau nulis sesuatu yang mau nyindir orang lain, perhatikan baik-baik. Sebab apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ayat 17 dan 18, ayo kita baca lagi. 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18 lebih keras. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Amin. Bilang sama sebelahmu, ngono lo. Halo? Kasih dalam kebenaran, perbuatan di dalam kebenaran, bukan dengan kata-kata saja, bukan dengan lidah saja, tapi dengan perbuatan. Kalau saudara berbagi, kalau saudara memberi, kalau saudara mewujudkan kasih dalam perbuatan, tidak perlu undang wartawan, diam-diam saja. Ada beberapa orang kalau kasih berkat buat kami, kirim berkat buat kami,
Mereka bilang begini, Pak jangan bilang siapa-siapa ya Pak. Oke, kalau saya ngomong, saya menghalangi berkat Tuhan turun buatmu. Karena saya sudah memujimu, saya sudah cerita tentang kebaikanmu. Tetapi orang ini lakukan juga kebaikan demi kebaikan, memberkati orang lain dengan diam-diam. Dan ternyata kehidupannya, walaupun diam-diam, Tuhan juga pun memberkati dia. Diam-diam, naik, naik, dan naik. Hari ini bukan soal dipuji oleh manusia. Dipuji manusia selesai, upahmu sudah besar di bumi. Tapi kalau upahmu besar di surga, artinya suasana surga turun di keluarga kita. Suasana surga, berkat surga itu turun buat pekerjaan kita, buat rumah tangga kita. Bukan suatu saat di surga nanti. Itu artinya, hari ini saya mau ingatkan kembali, upahmu besar di surga itu punya arti. Suasana surga ada di dalam rumahmu. Suasana surga ada di dalam pekerjaanmu. Suasana surga ada di dalam komunitasmu. Sehingga di mana kita berada, orang melihat surga. Jangan sampai orang melihat kita melihat neraka. Ada satu nasihat yang jahat. Kalau kamu pengen melihat neraka, kawino. Karena apa? Orang itu menikah dan melihat neraka. Dulu melihat neraka, papa dan mamanya sering bertengkar, sering berperang. Sekarang dia mengalami neraka juga. Dan dia beri nasihat buat anaknya. Kalau kamu suatu hari ini pengen lihat neraka kayak mama, kayak engkongmu, menikahlah. Wah, itu intimidasi. Patahkan kutuk itu. Patahkan kalimat-kalimat itu. Amin. Ayat 18, mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Endingnya, kasih sejati adalah kasih dalam perbuatan dan bukan sekedar kata-kata. Coba lihat itu gambar itu. Coba yang mau ditolong terus bilang, yang nolong bilang gini, tanganmu pindahkan ke kiri 50 derajat. Enggak, tapi yang nolong itu mengulurkan tangannya. Pegang tanganku, pegang tanganku. Makanya ada cerita. Orang Yahudi kan dikenal pelit. Orang Yahudi tenggelam. Kemudian dibilang, beri tanganmu, beri tanganmu. Enggak mau. Dia cuma terus begini. Tapi sekarang ini aku beri tanganku. Oh, langsung dia sambut. Karena suka menerima, enggak suka memberi. Hari ini saudara belajar bukan sekedar menerima, tapi belajar memberi. Kasih sejati diwujudkan dalam perbuatan kebenaran dan bukan pembiaran. Ben Jarno, Salai Dewi. Kalau ada satu jemaat di tempat ini terperosok, yang bertanggung jawab adalah Pak Gembala dan Bu Gembala juga. Tapi kalau saudara sudah diberi nasihat, saudara enggak tunduk, enggak taat dengan nasihat itu, saudara terjerumus, saudara jatuh, itu salahmu dewe. Tapi yang paling benar adalah kalau kita tahu kita punya pergumulan, kita punya permasalahan, segera ngobrol dengan Pak Gembala dan Ibu Gembala. Minimal ngobrol dengan orang di Komsel. Ngobrol dulu, bukan ngobrol di luar, cari konselor di luar nasihatnya. Lo ngono wis kasep, wis ndang pegatan kono. Dalam hatimu, wah beneran. Tapi itu bukan kebenaran. Tuhan tidak pernah melakukan pembiaran. Saya juga tidak pernah mau melakukan pembiaran. Saya berdoa buat jemaat, sekalipun saya tahu jemaat ini tidak ngomong pergumulan hidupnya. Saya berdoa.
Saudara nggak tahu kan? Kelihatannya Pak Gembala dan Ibu, hei shalom, apa kabar? Wih, selalu ceria. Saudara pernah lihat gembalamu sedih? Ada yang pernah lihat? Halo? Nggak pernah toh? Loh iya. Karena mereka berdoa buat saudara. Berdoa buat dirimu, pasanganmu, anak-anakmu, pekerjaanmu, masa depanmu. Waktu berdoa itu nggak cukup waktu. 10 menit, 15 menit, kayak kita berdoa, Tuhan, wis telat iki Tuhan, ampuni saya. Bangunnya telat. Kalau pulang malam, Tuhan aku sudah ngantuk. Doa itu hanya seperti rutinitas, tapi mulai ubah hidupmu. Saudara berdoa itu ngobrol dengan Tuhan. Saudara akan menikmati ketika saudara ketemu keluarga Budiman. Aku berdoa buat Pak Budiman, buat istrinya, buat pekerjaannya. Satu orang, satu keluarga saudara berdoa itu bisa bermenit-menit dan saudara akan menikmati. Waktu saudara berdoa buat orang itu, kasihmu keluar buat orang itu. Dan bohong kalau kita mengasihi orang itu, kita tidak pernah berdoa buat orang itu. Dan kalau orang itu lakukan kesalahan, pancen ngeyel lah. Domba yang sesat, walaupun satu ekor, gembala yang baik tarik dia. Kalau perlu dipatahkan kakinya, supaya enggak liar. Endingnya, terakhir. Kasih sejati adalah kasih tanpa syarat yang semakin teruji di saat masa sukar menerpa. Sahabatmu sejati akan kelihatan waktu saudara mengalami masa sukar. Dan saudara akan punya kualitas sahabat sejati kalau tahu saudara-saudaramu sedang kekurangan, sedang menderita, sedang butuh pertolongan, saudara hadir. Kehadiranmu saja, mungkin orang itu tidak banyak ngomong, saudara hadir, tiba-tiba dia sudah nangis. Apalagi saudara hadir bawa nasi goreng. Saudara hadir bawa roti. Dia mungkin akan mulai berkata, sejak kemarin kami belum makan. Kami nggak berani keluar karena kami nggak bisa keluar. Bensin habis, pulsa listrik. Sudah didengar itu bunyinya tit, tit. Pulsa HP juga habis, wifi semua serba habis. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, siapa yang datang ke rumah ini? Dan kalau saudara datang, itu adalah jawaban Tuhan buat dia. Hari ini saya mau tanya, apakah saudara mau jadi jawaban buat orang di sekitarmu? Punya telinga untuk mendengar dan belajar mendengarkan suara Tuhan. Belajar mendengar keluhan orang lain, belajar mendengar kebutuhan orang lain, tetapi selalu mendengarkan suara Tuhan. Kemudian belajar peduli dengan penderitaan orang lain. Waktu kita menabur pertolongan, kita akan menuai pertolongan. Waktu kita menabur kebenaran, kita akan menuai kebenaran. Dan saudara lihat, kasih sejati itu bukan kata-kata, itu bukan cita-cita, itu bukan janji, itu adalah gaya hidup kita. Orang yang jumpa dengan kita menikmati kasih Yesus. Doa saya simpel, buat saya, keluarga dan kita semua. Setiap hari saya berdoa, biarlah setiap orang yang berjumpa dengan saya dan keluarga, dengan jemaat yang saya gembalakan, berjumpa dengan Yesus Kristus. Enggak banyak ngomong, tapi mengalami perubahan. Saya tutup dengan cerita. Satu kali ada satu keluarga belum kenal Yesus. Waktu itu istri saya Budian belum bersama dengan saya di Jajak. Saya masih mondar-mandir Jajak dan Bondowoso. Karena anak-anak waktu itu Samuel masih kelas 3 SMA, Shalom masih kelas 6 SD. Jadi harus selesaikan, nggak bisa pindah kota. Ada jemaat bilang, Pak, di situ ada satu orang sakit, tapi belum kenal Tuhan.
keluarganya yang tinggal di situ belum kenal Tuhan. Oke, saya datang. Ketika saya datang, saya nggak cerita tentang Tuhan Yesus sama sekali. Saya sangat yakin banyak orang itu sudah pernah ketemu dengan keluarga ini, cerita tentang Tuhan Yesus, termasuk pinjam uang. Hamba Tuhan sudah cerita tentang Tuhan Yesus, ujung-ujungnya pinjam uang. Itu bahasanya apa, Pak? Memalukan. Cerita tentang Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus sanggup memberkati, tapi ujung-ujungnya minta pinjaman uang. Saya tidak pernah mau lakukan itu, saya pakai gaya yang lain. Datang sekali, lalu saya minta salah seorang saudaranya di situ berdoa buat omnya yang sedang sakit. Minggu depannya lagi saya datang lagi dengan keluarga yang sudah dalam Tuhan. Ngobrol-ngobrol, nggak cerita tentang Tuhan Yesus. Saya banyak dengar sakitnya kenapa, ceritanya apa, dulu keluarganya seperti apa, sekarang seperti apa. Saya minta saudara yang lain untuk berdoa. 1 kali, setelah 3 kali, 4 kali. Pak, saya ingin mendengar tentang Tuhan Yesus. Itu tempat masuk saya. Dan hari itu, dari suami, istri, anak-anak, komitmen. Saya mau terima Tuhan. Bukan dengar dari banyak orang, tapi saya melihat Bapak mau dengerin kami ngobrol. Bapak kok peduli. Lalu keluarga itu mulai datang untuk beribadah bersama dengan kami. Saudara, kasih dalam perbuatan. Yesus tidak pernah langsung bilang, akulah keselamatan. Nah, dia ketemu dengan perempuan Samaria. Dia tahu kebutuhan perempuan Samaria. Apa itu? Air. Dia cerita. Lalu ternyata perempuan Samaria ini sudah gonta-ganti suami, termasuk sekarang tinggal dengan seorang pria. Tahu. Lalu dari situ mulai cerita, akulah air hidup. Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air hidup, kamu akan puas. Karena dia diselamatkan, dia cerita sekampung. Dan sekampung itu mengenal Yesus. Hari ini, banyak orang sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus, tapi mereka ingin lihat Yesus yang ada dalam hidup kita, yang bisa mengubah hidup mereka. Karena mereka melihat ada perubahan hidup di dalam hidup kita. Kalau hidup kita tidak berubah, kita cerita tentang Tuhan Yesus, mereka tidak percaya. Sekalipun kita ini pinter, lebih pinter daripada tukang jamu. Lebih pinter daripada calo bis, Jakarta. Bapak sudah pernah ke Jakarta? Ya belum, tapi cerita tentang Jakarta. Kalau kita sudah mengalami Yesus, kehidupan kita pun memancarkan Yesus. Dan orang ingin tahu mengapa kita hidup di dalam Yesus. Karena ada kasih sejati. Mari kita berdoa. Kalau saudara sedang bersama pasangan, boleh gandeng pasanganmu. Hamba berdoa Tuhan, setiap pasangan, setiap keluarga di tempat ini kembali ingat kasih sejati yang rela berkorban, yang rela berbagi, yang rela menyerahkan yang terbaik yang dia punya buat pasangannya, buat keluarganya, buat sahabatnya. Pagi hari ini hamba berdoa, biarlah kasih sejati, kasih Kristus yang luar biasa itu bertahta, berkuasa dalam hidup kami. Dan hamba berdoa, biar setiap orang yang berjumpa dengan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Setiap orang yang melihat kehidupan kami, mereka melihat Tuhan Yesus nyata berkarya, bekerja dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, biarlah kami benar-benar memiliki
pengorbanan sejati, kehidupan sejati, persahabatan sejati. Dan kami mau praktekkan kasih dalam perbuatan, dalam kebenaran, tanpa pamrih. Karena Yesus sudah berkorban, sudah menyelamatkan, sudah memberi masa depan buat kami tanpa pamrih. Kami percaya waktu kami menabur kebenaran, kami akan menuai kebenaran. Waktu kami mengasihi di dalam kebenaran, kami akan menuai kasih dalam kebenaran. Waktu kami berdoa buat orang lain, kami akan menuai doa-doa, ucapan syukur. Dan biarlah lewat kehidupan kami, satu demi satu, orang yang berjumpa dengan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dipulihkan, diberkati hidupnya. Terima kasih Bapa, biarlah lewat kehidupan kami, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, studi, kami berdampak, menggarami dan menerangi orang-orang sekitar kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Bapak Pendeta. Kiranya berkat-berkat Allah melimpah pada Bapak pelayanan dan keluarga. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman kepada multimedia, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pendeta David Wijayanto atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kelas musik drum, Senin 26 September jam 5 sore di Geraha Kunci Daud. Mari hadir di doa malam hybrid, Selasa 27 September jam 7 malam. Jemaat bisa hadir on-site di GKD atau bisa melalui online Zoom. Mengundang seluruh jemaat dan para pelayan untuk hadir di doa Fajar Zoom, Sabtu 1 Oktober jam 5 pagi. Ibadah Kids Kunci Daud, Minggu 2 Oktober jam 9 pagi di Geraha Kunci Daud lantai 3. Dan mari bersuka cita di Ibadah Raya dan Perjamuan Kudus, Minggu 2 Oktober jam 9 pagi di Geraha Kunci Daud, bersama Bapak Gembala Ardian Herafandi. Sekian Warta Sepekan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat peninggian sejati, setiap promosi sejati datang dari Tuhan. Dan biarlah setiap kami mengalami promosi, mengalami peninggian yang tepat waktu datang dari Tuhan. Keluarga-keluarga dipersatukan, keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga diberkati. Dan biarlah keluarga besar GBI Kunci Daud
mengalami terobosan demi terobosan. Amin. Sekalipun masa sukar sedang terjadi, tetapi Tuhan memberi jalan-jalan keluar. Yes. Tuhan memberi solusi, Tuhan memberi hikmat. Pekerjaan rumah tanggamu, masa depan dan studimu, semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan. Amin. Sekarang kekasih Tuhan, angkatlah, bukalah tanganmu. Terimalah segala berkat yang terbaik, terindah, istimewa, khusus buat kita masing-masing di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus.